Apakah terlihat share screen-nya? Sekarang silakan diperhatikan. Kalian memiliki akun Gmail sendiri kan? Biasanya kalau kita buka Google, otomatis di sini akan ada profil kita. Bagi yang belum login, nanti boleh login terlebih dahulu di Google. Karena di akun Google yang telah kita buat atau akun Gmail kita, contohnya ini akun Google saya, ini namanya kan seperti yang kalian lihat, namanya ada emailnya dengan ekstensi @gmail.com. Itu memiliki fitur. Itu melihat fitur-fitur apa saja yang disiapkan oleh Google, boleh melihat yang titik-titik terbilang ini, diklik ya. Diklik, kemudian disinilah ini bisa kita manfaatkan semua fitur-fitur yang ada. Saat ini kita menggunakan Google Meet ya. Kita bisa membuat pertemuan. Kemudian di bagian bawah ini Classroom. Inilah Classroom kalian ya. Kemarin itu kelas-kelas Classroom, jika kalian klik Classroom gunakan akun Gmail kalian, maka nanti Classroom kalian akan muncul semua kelas yang telah kalian masuki menggunakan akun tersebut. Tetapi untuk hari ini kita akan berbicara tentang Google Drive ya. Google Drive ini, Google Drive adalah penyimpanannya untuk menyimpan semua dokumen kita secara lain. Dan di bagian bawah sini ada 3 yang sering kita gunakan. Ada namanya Google Document, ada namanya Google Spreadsheet, dan ada namanya Google Slide. Kalau di Office biasa ini namanya Microsoft Word. Kalau ini Microsoft Excel. Kalau ini Microsoft PowerPoint. Apakah dia sama? Secara fungsi sama. Tetapi untuk di Google ini kita dapat menggunakan secara online. Contohnya saya ingin membuat sebuah tabel. Saya klik ini. Tabel. Inilah semua daftar yang pernah Bapak buatkan. Sekarang kita ingin membuat baru. Kita ingin membuat baru untuk kita uji coba. Jadi silahkan klik tanda panah ada di bawah atau new spreadsheet atau buat spreadsheet baru. Lihat saja dulu, nanti akan Bapak share panduan ya. Ini tampilannya kelihatan tidak? Ini seperti apa ini? Tampilan seperti apa? Excel kan? Oke. Saya ingin coba kita menulis nomor. Ya, kita mengetikkannya. Kemudian nama siswa, kelas, alamat. Ini ada berapa orang tadi ya? Orang. Kita coba lagi. Oke. Ini selanjutnya nanti untuk nama, kelas, alamat, dan nomor HP nanti kalian yang mengisi sendiri ya. Filenya ada sama saya, nanti tinggal saya share linknya saja yang Bapak share, kemudian kalian membuka link tersebut. Nanti ini kita uji cobanya menggunakan laptop saja dulu ya, karena kalau yang menggunakan HP dia harus mendownload di Play Store untuk aplikasi Spreadsheet. Jadi di sini tadi ada beberapa yang kita uji coba. Jadi nanti kalian saya akan bagikan link Spreadsheet ini. Nanti kalian akan mengisi secara langsung. Nanti kita akan saksikan sama-sama seperti apa. Ini kita kasih judul untuk ganti judul, kita ganti coba.
Setelah kita membuat seperti Excel ini, kita sudah buat. Selanjutnya kita akan bagikan. Kebetulan kalau tanda kunci seperti ini pribadi hanya untuk saya, otomatis file ini tidak bisa share. Tapi untuk share file ini, maka kita akan klik bagikan. Ya, bagikan. Ini kita bisa klik ini ya, ke siapa yang ingin kita bagikan. Ini kita bisa dapatkan linknya, kita bisa salin. Tapi di sini untuk pengaturannya dibatasi, hanya orang yang ditambahkan yang dapat membuka link. Kita ganti, kita ubah menjadi siapa saja yang memiliki link. Artinya siapapun yang memiliki link tersebut ini dapat membuka file tersebut. Maaf. Jadi setelah ini kita klik salin link, ya, kita salin. Setelah itu dipastikan. Jadi statusnya sudah bukan lagi di sini, sudah bukan lagi tanda gembok ya, bukan lagi gambar gembok. Dan di sini sudah mengatakan public di web, atau siapa saja di internet memiliki link dapat membuka. Ya, oke. Selanjutnya saya akan share link tersebut di kolom chat, ya. Bagi yang memiliki yang menggunakan laptop, boleh share kopas atau buka link tersebut. Ya, siapa yang menggunakan laptop atau komputer? Abdul Muthalib, ya. Abdul Muthalib mengisi nomor 1, ya. Kemudian Ferry tadi nomor 2. Yang selanjutnya siapa yang pakai laptop boleh mengisi nomor tertera di sini. Saya mau lihat kita ini secara live. Kalian buka link tersebut dan kalian isi. Ketik. Ini kita live ya. Kalian lihat ini. Nomor 1 Abdul Muthalib, silakan mengisi namanya. Nomor 2 Ferry. Nomor 3 selanjutnya siapa yang bisa mengisi dalam menggunakan komputer atau laptop. Ya, itu Abdul Muthalib, dia sudah mengetik secara langsung. Kita bisa lihat secara langsung itu Abdul Muthalib. Oke, coba yang lain boleh mengetik. Yang menggunakan handphone itu bisa menggunakan ini aplikasi, tapi harus menginstal dulu aplikasi Spreadsheet ya di Play Store. Jadi ini bisa bersamaan, berapa orang ini bisa. Coba Ferry juga, atau siapa yang menggunakan laptop silakan mengisi. Jadi ceritanya seperti ini. Kalian mengisi tersebut, di sini akan ter-save apa yang kalian ketik. Jadi ini untuk memudahkan kita pada saat nanti kita ingin mengisi sebuah data, tapi data itu tidak perlu lagi kita share. Jadi cukup satu saja file yang kita buat, kemudian kita bagikan, yang di-share cukup linknya, dan bisa diisi secara bersama-sama. Jadi satu file itu, kalau bahasa saya itu bilang kita main keroyokan ya. Jadi satu file kita keroyok sama-sama. Ini sudah ada 2 yang mengisi. Jadi nanti Bapak akan untuk tes, apalagi untuk supaya kalian lebih paham nanti akan Bapak share-kan link untuk panduannya. Kemudian nanti ada tugas di situ untuk mengisi satu data secara bersama. Jadi ini sebenarnya gini, walaupun nanti pembelajaran kita sudah selesai di jam 10 nanti sudah selesai, tetapi link ini masih tetap akan bisa kalian isi secara online. Jadi bagi yang menggunakan handphone nanti mau download aplikasi Spreadsheet boleh, nanti tinggal link tersebut nanti di share di grup, kemudian kalian bisa, jadi bebas saja. Jadi nanti satu file itu kalian tidak perlu download, file ini tidak perlu di download, tapi bisa langsung diisi.
Jadi kita tidak perlu lagi di grup itu share-share Excel-nya dibagi gini atau menulis nama. Jadi kalian bisa mengetik sendiri nama kalian di satu file itu kita share itu seperti ini. Ini aman. Kenapa? Karena setiap detik itu akan tersave. Di sini ada tulisan terakhir diedit beberapa detik lalu. Jadi pada saat kalian mengetik maka otomatis tersave. Kalau melihat gambar ini ada 3 warna. Di sini ada beberapa warna, ini menandakan bahwa ada beberapa orang yang aktif. Ini baru Excel, Word juga bisa. Dan kalian bisa menghapus punya teman kalian juga bisa sebenarnya, bisa hapus. Tapi jangan ya, jangan. Kalau ada yang jahil ini bisa. Ini ada yang memperbaiki tulisan, boleh. Kolomnya diperbaiki, boleh. Jadi ini file ini menjadi hak kita semua. Jadi hak kita semua. Karena kita memiliki akses untuk mengedit secara bersama-sama. Jadi seperti itu. Paham tidak dengan seperti ini? Cara ini hanya pembelajaran singkat saja ya. Insya Allah akan di-share juga pelan-pelan. Tapi pada saat insya Allah kalian pahamlah. Word juga bisa, PowerPoint juga bisa. Ini kadang biasa digunakan pada saat kita ada kerja kelompok kan gitu. Mungkin Bapak Ibu guru memberikan sebuah tugas presentasi, mungkin diskusi kelompok, kemudian ada satu file PowerPoint yang harus kerja bersama. Kan biasanya itu kirim-kirim, saya bagian ini Pak, slide 1 sampai 2 ini bagian saya, slide 3 sampai bagian itu. Jadi sebenarnya bisa kita buat saja satu slide, kemudian masing-masing membuat tugas. Jadi file itu akan tersimpan di mana file servernya atau file yang membagikan file. Jadi seperti atau kira-kira kalau diberikan nanti link untuk mengisi secara langsung bisa tidak? Kira-kira bisa tidak? Ini di luar mata pelajaran Cerdas ya, luar mata pelajaran Cerdas, tetapi ini bisa menjadi satu pengetahuan baru yang bisa kalian gunakan nanti. Ya. Oke. Selanjutnya, kira-kira yang ini kepanjangan tidak link panjang kan? Kita bisa menggunakan juga untuk menunjukkan link tersebut. Kita bisa salin, kita buka lagi banyak. Kita bisa menggunakan gg.gg, bisa menggunakan bit.ly, bisa menggunakan lebih mudah itu kita bisa gunakan gg.gg ya. gg.gg itu bisa kita klik. Paling mudah sebenarnya ini GG, cuma kekurangannya untuk GG dia tidak tersimpan besar. Kalau bit.ly atau s.id itu riwayat link yang kita pendekkan itu depan. Jadi kita contohkan saja satu gg.gg itu ada kata put your long URL here. Kita klik dan kita pastekan link yang tadi. Kemudian kita tentang customize link dan kita tuliskan apa? Oke. Ini setelah kita pendekkan, maka untuk link yang panjang tersebut sudah dipendekkan dengan link atau nama ini ya, saya copy ini. Kemudian saya kirim ke kalian, kirim kembali ke pesan, kemudian kalian coba buka, apakah sama yang tadi, yang ini, atau apakah bisa dibuka? Coba dengan sama kan, dengan file yang sama kan. Nah, jadi seperti itu sebenarnya. Dari nanti seperti itu pada saat kalian sudah paham seperti ini, nanti akan Bapak berikan satu file, nanti akan mengisi tentang data kalian sebagai daftar hadir. Saya daftar hadir pertemuan pertama, kedua, ketiga, apakah kalian hadir atau tidak. Kemudian
memasukkan bukti dokumentasinya bahwa saya hadir. Jadi kita akan lihat seperti itu. Oh, kalian mengisi diri secara ini, tidak ada lagi kesalahan data. Biasanya kalau kita membagikan hanya sekedar file, kemudian kita membagikan data ke orang, mungkin orang itu untuk penulisan nama kita mungkin kadang kurang satu huruf, atau salah pengetikan, alamatnya mungkin salah, nomor telepon salah. Kenapa? Karena orang lain yang mengetik. Tapi kalau kita menggunakan file seperti ini, masing-masing mengetik datanya sendiri. Jadi pada saat ada kesalahan, otomatis yang salah adalah bersangkutan. Tidak ada alasan untuk menyalahkan apa sih yang ketik itu, nama saya salah. Ya, paham ya? Jadi seperti itu. Mau coba yang Word? Cukup ya, intinya sama aja. Word dengan PowerPoint itu sama, intinya sama dengan kita. Itu intinya bisa kita gunakan secara bersama-sama. Ya. Jadi cukup jelas ya. Jadi nanti pada saat saya sharekan sebuah link file, nanti kalian akan mengisi di link tersebut. Ya. Oke, nanti akan lebih jelasnya pada saat kalian setelah membaca panduan. Mungkin seperti ini, mungkin sudah ada yang pernah dapatkan seperti ini ya. Tapi bagi yang belum, ini bisa kita manfaatkan nanti untuk pembelajaran interaktif. Kenapa? Karena kita mampu mengerjakan sebuah file atau tugas secara bersama-sama. Jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak mengerjakan. Jadi nanti Pak, saya ingin ulangan semesternya nanti atau ulangan harian, itu mata pelajaran ini soalnya ada, kita share secara langsung, jadi kalian mengetik jawabannya secara langsung. Jadi ketahuan apa tidak mungkinlah kalau kita ketik satu soal, jawablah pertanyaan ini, kemudian semua ada yang copy paste, kan kentara. Karena di situ ada waktu pengerjaannya juga kelihatan yang mengetik langsung siapa. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Selebihnya nanti akan kita bahas di grup. Terima kasih. Saya akhiri, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, dan tetap semangat belajar. Jika masih ada mata pelajaran akan ikuti dengan baik. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kalian.